Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Willy Chandra dengan stambuk D101211183. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan rangkuman materi hukum pemerintahan daerah tentang salah satu asas penyelenggaraan urusan pemerintahan, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Baiklah, yang pertama, pengertian desentralisasi. Pengertian desentralisasi merupakan salah satu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuan untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala besar maupun dalam pemerintahan suatu negara. Produk yang dihasilkan dari desentralisasi adalah kearifan lokal, sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum desentralisasi adalah peningkatan otonomi termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal atau tradisional di Kaledonia Baru. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Sekarang Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Kewenangan pemerintahan pusat menyusut hanya mencakup pertahanan, agama, peradilan, urusan luar negeri. Yang kedua yaitu dekonsentrasi. Yang pertama, pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi diartikan sebagai sebuah pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan. Dalam konteks ini, kewenangan yang diserahkan tersebut hanya terbatas pada kewenangan untuk hal-hal administratif saja dan kewenangan politik masih berada di tangan pemerintahan pusat. Dekonsentrasi dengan kata lain adalah kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi. Sistem dekonsentrasi dipakai oleh Indonesia terlebih di kalangan Inspektorat Kesehatan, Perpajakan, Pertanian, dan lainnya. Selain Indonesia, Prancis juga menggunakan sistem ini. Dasar hukum dekonsentrasi. Yang pertama, Peraturan Pemerintahan Nomor 106 Tahun 2000. Dasar hukum ini mengatur tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan pada implementasi dekonsentrasi maupun tugas pembantu. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001. Dasar hukum ini mengatur tentang penyelenggaraan dekonsentrasi secara umum. Ciri-ciri asas dekonsentrasi. Yang pertama, pelimpahan suatu wewenang yang dapat dilakukan secara vertikal. Contohnya saja wewenang dari presiden diberikan kepada gubernur. Yang kedua, merupakan suatu penyerahan kewenangan. Yang ketiga, pihak yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili dan memiliki. Yang keempat, wewenang sehingga ia tidak memegang tanggung jawab sendiri. Yang kelima, pemerintah wewenang adalah daerah otonom. Tujuan dekonsentrasi yang pertama, menjaga komunikasi sosial dan budaya.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dan pembangunan nasional. 4. Menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Pengertian tugas pembantuan yaitu dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantu. Pada pasal 36 ayat 1 disebutkan, pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan pusat atau pemerintah dengan jenjang lebih tinggi dan disertai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja atau pelaksanaan kepada pemerintah atau instansi yang menugaskannya. Ciri-ciri tugas pembantuan. Yang pertama, tugas pembantuan diberikan untuk membantu pelaksanaan tugas yang bersifat operasional, namun tidak termasuk transfer maupun delegasi kewenangan. Jika tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan daerah atau desa, berhak menolak pemberian tugas pembantuan sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, meskipun demikian, instruksi pemberian tugas tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintahan kepada daerah atau desa akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan biaya yang diberikan oleh provinsi atau kabupaten kepada desa akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi atau kabupaten. Tujuan dari tugas pembantuan. Adapun tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk mengatasi atau menanggulangi keterbatasan jangkauan dari aparatur pemerintah pusat terhadap permasalahan atau urusan di daerah, sehingga urusan atau permasalahan tersebut harus dilimpahkan melalui kewenangan yang diberikan kepada aparatur pemerintahan daerah. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.